Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Jamaah maghrib yang dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian rutin yang insyaallah pada malam hari ini kita akan mentadabburi beberapa ayat dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun yang artinya adalah surah orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun ini salah satu surah atau nama surah yang diambil dari ayat yang pertama, dari kata Al-Mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Surah Al-Mu'minun itu masuk kategori surah Makkiyah. Dia adalah surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Jadi masuk pada periode Makkiyah, artinya periode sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Karakteristik surah Makkiyah itu adalah penjelasan tentang keimanan dan ketauhidan. Dalam upaya penguatan keimanan itu dan bagaimana memperkuat tauhid yang baru saja masuk, baru saja didapati hidayah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dibutuhkan penguatan keimanan dan ketauhidan yang dimana masa jahiliyah begitu dekat dengan kaum muslimin yang latar belakang sebelumnya adalah masa jahiliyah. Sehingga dakwah Nabi SAW pada masa ini adalah dakwah tauhid, dakwah keimanan. Nah, demikianlah dengan surah Al-Mu'minun, yaitu akan menjelaskan, memberitakan perkara-perkara penguatan keimanan dan ketauhidan, dan salah satunya berbicara tentang masa atau hari akhirat. Dalam ayat yang pertama itu, dan terkait dengan surah Al-Mu'minun ini, Nabi SAW ketika masuk waktu subuh, maka Nabi biasanya membuka salatnya itu setelah membaca surah Al-Fatihah adalah surah Al-Mu'minun. Jadi dibaca pamumpuk. Hingga Nabi SAW itu membaca sampai kisah Nabi Musa.
Jadi dibaca pengumpulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hingga kisah Nabi Musa atau kisah-kisah tentang Bani Israel. Ini berarti hampir 45 ayat, sekitar 45 ayat. Nah, lalu berhentilah Nabi SAW baca pengumpulnya itu. Jadi panjangnya pengumpulnya Nabi SAW, karena tidak berhenti hingga Nabi batuk pun. Saat batuk itu Nabi rukuk, berhenti membaca surah Mu'minun lalu rukuk. Ya, ini sewaktu-waktu dijadikan surah Mu'minun surah pengumpul setelah surah Al-Fatihah pada waktu salat subuh. Kita lihat di ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi tema sentra surah ini adalah tentang keberuntungan, al-falah. Jadi tema utama dari surah Al-Mu'min adalah keberuntungan. Kemudian akan dijelaskan nanti siapa mereka yang beruntung itu dan apa sifat-sifatnya. Para ulama memberikan makna keberuntungan itu minimal 2 makna al-falah. Ya. Makna yang pertama adalah al-falah itu adalah al-wusulu ila al-matlubil akbar. Jadi tercapainya cita-cita, harapan dan keinginan-keinginan. Jadi kalau seseorang sukses, berhasil terpenuhi harapan dan cita-citanya, itu berarti orang itu aflah. Misalnya mahasiswa di wisuda, berarti tercapai cita-cita S1-nya. Nah, wisudanya ini setelah dia di wisuda dan dinyatakan lulus, maka kita bisa katakan aflahat thalibu, mahasiswa itu sukses. Karena apa yang menjadi cita-citanya sudah tercapai. Ya, keinginan-keinginannya. Misalnya masjid ini kita berharap tuntas. Misalnya pembangunan baru dibangun, diharapkan dalam bulan Ramadan sudah tuntas semuanya. Nah, tiba datang Ramadan, di mana penyelesaian pekerjaannya sudah selesai, berarti pembangunan masjid itu sukses. Nanti berarti aflah, di sini maknanya. Yang kedua, makna aflah itu adalah kesuksesan yang terus menerus, yang abadi, tidak ada lagi setelahnya. Nah, inilah makna kesuksesan yang sesungguhnya. Kalau kita berhasil sementara saja, itu tidak dikatakan aflah. Tapi kalau dia sukses kemudian berlanjut kesuksesannya itu tidak terputus, ada kontinuitas, ada ketersambungan keberhasilan, maka orang yang seperti ini itu dinyatakan sukses dari kata aflah. Jadi kalau kita salat jamaah itu berarti dia sukses karena berhasil mendapatkan nilai salat jamaah 27 derajat ataukah 25. Jadi kemampuan salat jamaah dan tuntas pelaksanaannya berarti dia sukses dalam salat jamaah. Ya. Yang kedua, dikatakan sukses itu kalau kesuksesan mampu kita jaga, istiqomah. Jadi kalau salat jamaah hari ini sukses, besok harus dilanjutkan.
Tapi kalau hari misalnya jamaah, besok tidak nih, ataukah gantung sarung nih, atau gantung topi nih, ataukah gantung sajadah. Nah, ini berarti tidak sempurna kesuksesannya. Jadi kesuksesan yang berlanjut, kesuksesan yang tidak terputus, itulah makna al-falah. Oleh karena itu dalam berislam ini yang dibutuhkan itu adalah al-istiqamah. Maka wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu orang yang beruntung. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemampuan mengatakan saya beriman itu adalah kesuksesan. Jadi kalau kita mampu mengatakan Allahu Rabbuna, saya beriman kepada Allah, itu sukses. Karena telah meyakini sesuatu yang harus, yang wajib diyakini. Nah, kemampuan mengatakan, melakukan apa yang menjadi keinginan Allah itu sukses. Oleh karena itu ketika Allah meminta kita, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah. Berarti saat kita mampu penuhi panggilan Allah, itu berarti harapan Allah sebagaimana juga kita berharap seperti itu dan tercapai, kita sukses. Tapi kesuksesan ini dinyatakan sempurna kalau panggilan itu dilakukan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi besok ketika dipanggil hayya 'alal falah, datang lagi. Besok dipanggil lagi hayya 'alal falah, datang lagi. Tapi kalau hari ini hayya 'alal falah karena saat masih enak-enak atau belum ada tantangan, nyaman, dia datang. Tapi besok ketika diuji kekurangan, ya, tinggal kami. Nah, ini tidak berhasil. Lam yuflih. Nah, baik, inilah yang kita jaga. Berarti orang yang beruntung itu dalam dakwah adalah orang yang berdakwah sepanjang masa. Dijadikan diri sebagai dai, maka dai yang sukses adalah dia yang berdakwah hingga akhir hayatnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Siapa orang muflih itu? Ketika dia berdakwah mengajak kepada baik, sukses. Mencegah dari kemungkaran, melihat kemungkaran anak-anaknya. Nah, misalnya tidak salat, dia sukses. Tapi akan sempurna kesuksesannya kalau dilakukan terus menerus, kan gitu. Pengajian hadir sukses ini. Hadir pengajian itu suatu kesuksesan, al-falah. Karena Allah akan memberikan keistimewaan. Tapi akan sempurna kesuksesan kita kalau dilanjutkan itu, dirutinkan. Istiqomah, ada kontinuitas, ada ketersambungan amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, inilah yang diserahkan dengan beramal secara istiqomah. Siapa mereka yang dinyatakan beruntung oleh Allah? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang beriman ini adalah sifat yang melekat dalam dirinya, baik dari sisi pemikiran, sikap, dan perilaku. Jadi sifat keimanan yang ia yakini secara pemikirannya dan dia sikapi kalimat-kalimat yang ia ucapkan itu dan nyata dalam kehidupan. Nah, inilah sehingga iman ini bisa kita bagi 3 kesempurnaannya ini: berfikir, bersikap, dan berperilaku. Berperilaku bahwa Allah Azza wa Jalla adalah ilahun, dan harus dikasih sikapi betul bahwa Allah adalah ilah, dan ada bentuk nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sebagai sembahan. Contoh, kita beriman kepada Allah, itu menyatakan diri amantu billah,
Tapi harus disikapi betul bagaimana hakikat dan kondisi beriman kepada Allah. Dan itu kerjanya hati. Yang dari pikiran, ya, kemudian ada khatirah, lalu kita hafal bagus-bagus, lalu diturunkan dalam hati kita, akan menjadi sikap. Nah, kalau sudah menjadi sikap, sudah jadi karakter, maka pasti dia akan berperilaku. Di sini akan disebutkan sifat-sifat orang yang beriman yang dinyatakan sukses, di mana mereka akan mendapatkan keistimewaannya di dunia ini maupun nanti di akhirat. Itu laman al-falah, keberuntungan, kebahagiaan duniawi dan keberuntungan akhirat. Karena keberuntungan akhirat itu tidak berakhir. Maka di dunia kita peroleh keberhasilan itu, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kita bertahan. Nah, kemampuan bertahan itu yang nanti akan dinikmati nanti hari kiamat. Sifat yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Artinya orang-orang yang beriman yang senantiasa khusyuk di dalam salat. Kenapa kita terjemahkan senantiasa? Karena di sini menggunakan isim fa'il dari kata khasya, yakhsha. Khasya itu artinya menjadi sifatnya. Sifat kekhusyuan itu tidak satu kali. Misalnya ada khusyuk di rakaat pertama, rakaat kedua ai merajalela pemikirannya. Nah, ini tidak khusyuk, tidak khasyuk. Mungkin yakhsha di rakaat pertama, tapi kalau dia lari-lari di rakaat kedua, itu tidak khasyuk namanya. Karena sebab khasyuk itu adalah mulai awal pertama sampai dengan terakhir, bahkan menjadi sifatnya, tidak dibatasi oleh waktu. Kekhusyuan itu memang kita bagi menjadi dua lah, ya. Ada khusyuk zahir dan ada khusyuk batin. Ya, khusyuk zahir itu yang tampak, ya, bagaimana ketundukan kita ketika bermunajat kepada Allah, taat kepada Allah secara zahirnya. Ini semuanya penting, baik khusyuk zahir maupun khusyuk batin. Mana yang zahir? Salah satunya adalah yang pertama, kita tundukkan pandangan. Nah, itulah tuntunan Allah. Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saat kita menghadap kepada Allah, melaksanakan salat, kita jaga salat itu. Kita dirikan salat dan tunduk. Dalam tarjih dianjurkan ketika berdiri untuk salat, maka arah pandangannya adalah ke tempat sujud. Nah, walaupun Imam Malik menganjurkan boleh dan sebaiknya ke arah pandangan lurus. Nah, Syafi'i juga sebaiknya adalah di tempat sujud. Tarjih dan itu adalah jumhur bahwa sebaiknya adalah ke tempat sujud. Pun kalau lurus tidak mengapa. Yang penting tidak menghadap ke arah atas. Ya, Allahu Akbar. Karena itu mengurangi kemuliaan ketundukan di hadapan, namanya tunduk. Wa qumu lillahi qanitin. Kita berdiri tunduk di hadapan Allah. Salah satu itu adalah menunduk ke arah ke tempat sujud, karena menundukkan ke atas menunjukkan ketidakhormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dianjurkan. Bahkan itu diancam ketika kita mengangkat pandangan kita ke atas, bisa dicabut penglihatan kita, bisa disambar penglihatan kita. Oleh karena itu ketika berdoa, walaupun di luar salat boleh kita angkat tangan menghadap ke arah langit, tapi kalau salat jangan ke arah atas, ya ke arah pandang ke tempat sujud saja. Ya, beda kalau di luar, mau kiri, kanan, ke bawah, ke atas, ya sambil melihat matahari, berdoa kepada Allah, melihat bintang-bintang, lalu mohon kepada Allah, tidak mengapa. Tapi kalau salat, baiknya adalah ke tempat
sujud saja. Apalagi berdoa, Sami Allahu liman hamidah. Itu sering kita dapati kaum muslimin melaksanakan salat ketika i'tidal tangannya begini, ditambah lagi wajahnya ke atas. Kenapa? Karena Allah di atas langit. Tangan berdoa kalau begini, cuma pandangannya tetap ke arah kiblat, pandangannya ke tempat sujud. Yang kedua adalah makna adalah tidak melirik kiri kanan, menoleh kiri kanan. Karena itu adalah min ikhtilaf syaitan, dari curian syaitan. Jadi kalau kita salat lalu lirik kiri kanan, apalagi lirik ke HP, lalu dijawab HP-nya, disambar, masuk HP diambil lagi, bukan lirik lagi tapi diambil. Ting-ting masuk, boleh ketemu, ya, Pantelasari, oke, batal salat. Ada komunikasi. Karena saat kita melirik, menoleh ke kiri ke kanan tanpa hajatan, itu hasil itu akan dicuri pahalanya oleh syaitan. Jadi kalau sudah 2 kali melirik kiri kanan, apalagi ada ke atas samping, itu berarti habis salat kita, pahalanya itu dicuri oleh syaitan. Ya, apalagi kalau melirik ke kamera, sementara salat Allah Akbar, lalu di videokan, saya dianggap jadi mengganggu juga kalau orang salat lalu di videokan. Tapi kalau begini tidak apa-apa ya. Tapi kalau salat lalu di video dan dia tahu bahwa di video, itu lirikan-lirikannya itu hatinya bisa disambar oleh syaitan. Itu akan mengurangi. Jadi semakin banyak lirikannya, menolehnya kiri dan kanan tanpa ada faedah tertentu, itu habis dicuri syaitan pahalanya, artinya berkurang. Nah, itu diantara khusyuk zahirnya. Nah, juga zahirnya adalah tangan. Kalau memang tidak gatal, ya jangan digaruk. Ini masalahnya kalau salat banyak gatal, tapi setelah salat hilang gatalnya. Garuk kiri kanan kepala tidak ada yang gatal. Pakainya sudah bagus, tapi diperbaiki. Dari gerakan-gerakan tangan, makanya kenapa kita bersedekah ini supaya tidak banyak gerak kiri kanan. Nah, walaupun sebagian tidak ada sedekah, lurus ke bawah. Ya, hanya kalau tidak bersedekah bahaya juga. Apalagi Indonesia kalau tidak bersedekah, ini tidak salat ini. Sekarang berdiri jabat tangan, karena dia lewat di depannya dihadangi, dianggap mau berjabat tangan, padahal hanya ada untuk dihalangi, untuk tidak banyak bergerak. Kecuali kalau dibutuhkan, boleh saja kita bergerak, ataukah tangan kita ya menggerakkan misalnya mikrofon. Ini bermasalah kalau tidak menggunakan mikrofon kalau imam, habis suaranya, sedikit diperbaiki tidak mengapa. Itu dibutuhkan karena mengganggu karena saja. Nah, tapi kalau tidak dibutuhkan ya jangan. Sesuatu yang al-umur idza daqat ittas, perkara yang memang sulit sempit, bisa dilonggarkan. Sesuatu yang tidak boleh tapi kalau dibutuhkan boleh berpindah tempat karena kosong. Tapi kalau tidak dibutuhkan, jadi tidak boleh. Berlebihan dalam bergerak juga tidak boleh. Al-umur idza tas'ad daqat, sesuatu yang tidak dibutuhkan lalu dia bergerak, jadi haram di situ. Yang kedua adalah khusyuk batin. Ini juga tidak kalah pentingnya yang pertama. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menghadirkan hati kita ketika beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Seseorang mengatakan ahad yakum lis-salat, ketika dia berdiri yunaji rabbahu, ketika dia berdiri lalu melaksanakan salat, sungguh dia bermunajat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia dibaca, yakini bahwa Allah Azza wa Jalla berada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala melihat.
Ketika kita baca Al-Quran, baca surah Al-Fatihah, baca Alhamdulillahirabbil alamin, ya harus dimaknai, ditadabburi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab pujian-pujian kita. Allah menjawab pengagungan-pengagungan kita. Ketika kita baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, sehingga terus sebenarnya kenapa dibaca per ayat? Supaya ya jawaban-jawaban Allah Azza wa Jalla terhadap bacaan kita bisa pahami. Baik, itu yang pertama. Jadi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Nah, ini memberikan makna juga agar menjaga khusyukan dari awal, ya, awal salat hingga akhir. Bahkan persiapan-persiapannya kita persiapkan. Oleh karena itu di putusan tarjih, selain kita pahami hakikat sholat itu, kita harus persiapkan, ya, persiapan sholat. Pastikan sudah masuk waktu, berarti kita harus menunggu sholat. Pastikan pakaian kita bersih, berarti kita harus bersiap pakaian kita suci. Pastikan bahwa tidak ada kotoran di tempat sholat, baju, pakaian, atau badan kita itu. Ini kan persiapan-persiapan yang mendukung untuk ditegakkannya sholat secara sempurna. Nah, dipastikan pakaian kita tidak dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan itu juga intinya kenapa salat itu ada salat rawatib, qabliyah, ada ba'diyah. Itu sebenarnya supaya ketika kita masuk bermunajat kepada Allah, salat wajib ya sudah ada pengantar. Ya, beda kalau sudah Allahu Akbar dari luar main bola. Dari luar datang ke masjid tergesa-gesa lagi apalagi. Allahu Akbar, berarti tidak mengawali dengan persiapan-persiapan yang baik. Ya, ciri kedua orang yang beriman yang beruntung itu, di mana dia beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, di mana tidak ada keberuntungan lagi setelahnya itu, puncak dan selama-lamanya adalah ya mereka selalu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, lagu itu adalah ya kalimat yang menunjukkan apa saja yang tidak memberikan manfaat, tidak ada faedahnya, tidak ada kemanfaatan secara duniawi maupun secara ukhrawi. Kita ini berada di dunia, maka tidak mengapa mengambil kemanfaatan duniawi yang oleh kita istilahkan dalam tarjih itu adalah ad-dunya, al-umur ad-dunyawiyah. Itu penting untuk diperoleh, bagian dari ketaatan kita kepada Allah, bagian dari keberagamaan kita. Jadi tidak tepat kalau menyatakan biar tidak perlu maka kerja-kerja penting salat. Kan itu bagian dari agama. Agama itu kepercayaan, akidah. Agama itu ibadat, salat, puasa. Ini agama itu ya berakhlak, berperilaku yang sopan, yang beradab, yang beretika, lemah lembut, bersabar. Ibadah Islam itu apa? Muamalat, kita berinteraksi sosial, berjual beli, berdagang, berdagang untuk kebutuhan muamalat. Itu bagian daripada agama. Nah, selain yang tanpa kemanfaatan itu, orang-orang yang beriman itu selalu berpaling darinya, diabaikan, tidak mau itu. Karena itu salah satu dari kesempurnaan agama kita. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, di antara tanda-tanda kebaikan agama seseorang adalah meninggalkan yang tidak memberikan manfaat, tidak ada faedahnya. Ya, kenapa kita harus tinggalkan tidak bermanfaat? Karena orang beriman ketika bidang perkara yang kan yang namanya tidak bermanfaat, yang bermanfaat saja itu dipilah-pilah. Ada namanya fikih,
awliyat, prioritas. Misalnya sholat saja itu kita harus pilih-pilih. Misalnya sholat jamaah dengan sholat sendiri sama-sama bagus. Sholat sendiri ya terpenuhi kewajibannya, sholat jamaah ya adalah kebaikan. Tapi orang beriman itu selalu mengambil yang terbaik, maka pasti dia akan melaksanakan sholat jamaah. Itulah makna, salah satu makna irfani di Muhammadiyah. Jadi memahami agama secara irfani, salah satu maknanya adalah selain produk hukum dengan melihat sisi kemanusiaan manusia, juga melihat sisi keaslahian, mana yang lebih aslah, mana yang lebih baik. Jadi silakan mana yang lebih berkemajuan, ada khairiyah di situ. Maka kita ambil yang baik. Jadi kalau ada baik, ada yang lebih baik, ambil yang lebih bagus. Ya. Jadi kalau yang baik saja harus dipilih-pilih, apatah lagi memang yang tidak ada manfaatnya, apatah lagi memang itu kemungkaran, pasti ya ditinggalkan. Nah, kemudian yang keempat adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang senantiasa menunaikan zakat. Nah, sini menggunakan kalimat isim fa'il lagi. Artinya orang beriman itu selalu menjaga hartanya ketika dia sudah masuk, sudah mencapai nisab dan haul, dia harus keluarkan kontinu. Ya, setiap tahun harus dikeluarkan. Ketika ada hasil langsung dikeluarkan. Jadi menjaga dirinya setiap masa di mana ia sudah berkewajiban langsung dikeluarkan. Jadi tidak ditunda-tunda. Kalau bisa, dan itu berkelanjutan terus. Nah, itu kalau yang sifatnya wajib. Nah, contohnya sifatnya lain, ya nafkah, itu berketerusan. Yang tidak sampai kewajiban, ya sedekah. Nah, ini yang dulu kita sampaikan juga bahwa kenapa sifat keberuntungan itu akan kita peroleh karena orang yang berzakat minimal 3 keberuntungan yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang berzakat ini itu akan dibersihkan ataukah diobati oleh Allah dengan zakat itu penyakit tabiat manusia. Manusia itu punya tabiat at-tama', kecenderungan memiliki harta itu sangat besar sekali. Tabiat manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantar. Jadi kalau masalah kecenderungan memiliki harta tidak perlu didorong-dorong, itu sudah senang itu. Tapi bagaimana mengontrol, mengendalikan sifat tam itu? Nah, caranya adalah dia harus bekerja dengan cara yang halal. Karena dengan cara yang halal ini maka terpenuhilah kebutuhan ingin memiliki harta. Itu cara Islam membina kaum umat manusia. Kecenderungan memiliki harta, maka Allah tunjukkan caranya, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan baik. Nah, yang kedua, yang sifatnya adalah dengan zakat itu akan dikeluarkan penyakit selain tamak, itu bakhil, kikir, seke, apalagi sebatan juga. Kikir, bakhil, gili. Tapi saat dia keluarkan itu akan dinetralkan oleh Allah dengan zakat itu. Terkikis penyakit-penyakit yang merupakan sifat manusia. Sifat manusia itu asalnya manusia. Tidak suka, enggan untuk berbagi kepada orang. Makanya kalau kita mengeluarkan, jangan beda rugi kontu. Masa berinfak ke masjid. Padahal orang kamu juga butuh. Nah, sifat kali itu dipertahankan semakin kuat gitu. Tapi saat kita keluarkan akan terkikis. Maka semakin banyak kita keluarkan, maka semakin ringan tangan dan menjadi dermawan. Nah, yang kedua, jadi hatinya dibersihkan dengan 2 penyakit. Penyakit tamak dan penyakit bakhil. Dan ini yang membinasakan manusia. Penyakit yang membinasakan manusia adalah yang sampai bahaya tamak.
dan kikir. Jadi kalau ada pemimpin, ada jiwa yang seperti ini, bahaya. Dia akan nanti korupsi. Ini dan nanti ini ada hak orang lain yang diambil secara zalim. Maka pemimpin itu harus muzakki. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah. Orang-orang yang diberi kepemimpinan, diberi tempat, diberi jabatan, seharusnya punya sifat al-muzakki itu. Supaya apa? Tidak sembarang diambil. Caranya juga secara halal. Yang kedua, kenapa orang yang berzakat itu dinyatakan muflih, aflah? Karena dengan berzakat itu dia akan mampu menjaga dan berusaha untuk menjaga harta yang masuk itu dari harta yang halal. Karena zakat yang dikeluarkan dari harta yang haram tidak diterima. Inna Allah la yaqbalu sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima sedekah zakat yang bersumber dari harta yang haram. Sehingga para muzakki itu ketika dia berzakat, dia akan hitung-hitung ini harta dari mana asalnya. Sebab kalau sumbernya haram lalu dia infakkan sedekah, ya tidak ditolak. Sehingga muzakki itu dia akan keluarkan dari harta yang halal supaya diterima zakatnya. Otomatis dia akan berusaha yang masuk itu adalah dari hasil yang tepat, hasil yang halal. Nah, yang ketiga, orang yang berzakat ini termasuk orang yang beruntung karena dia dekat dengan orang-orang yang lemah, pro-du'afa. Dan itu keberuntungan dalam hidup manusia ini kalau punya sahabat dari orang-orang yang lemah. Nabi mengatakan, "Ibghuni fi du'afaikum fa innama tunsaru wa turzaquna bi du'afaikum." Carilah sekarang saya jawab nih. Terakhir, carilah kecintaanku, kata Nabi, melalui orang-orang yang lemah di antara kalian. Artinya bersahabatlah dengan orang-orang yang lemah. Karena kata Nabi, fa innama tunsaru, karena kalian itu akan ditolong oleh Allah, akan diberikan rezeki oleh Allah karena berada orang-orang yang lemah di antara kalian. Nah, ketika kita berzakat, siapa yang dikasih? Al-fuqara. Siapa yang dikasih? Al-masakin. Siapa yang dikasih? Orang-orang yang berutang piutang, orang-orang yang fi sabilillah, ibnu sabil. Dan tentu ini akan menjadi pintu-pintu keberhasilan dan keberuntungan kita. Nah, nanti di dunia pun nanti di akhirat. Baik. Nah, saya kira itu saja dulu 4 ayat.